Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama dengan saya, Subki Abdul, dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan juga kegiatan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Warta Parlamentaria kita awali dengan informasi dari Komisi 1 DPR RI yang mendorong terbitnya Undang-Undang Keamanan Laut sebagai penguatan tugas dan juga fungsi Badan Keamanan Laut atau Bakamla Republik Indonesia. Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Bakamla RI baru-baru ini di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, anggota Komisi 1 DPR RI Hasanuddin mendorong segera terwujudnya Undang-Undang Keamanan Laut guna memaksimalkan penguatan tugas dan fungsi Bakamla dalam pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Supaya disegerakan Undang-Undang Keamanan Laut, sehingga di situ nanti peran dari Bakamla itu lebih eksis lagi, sehingga mampu mengamankan laut yang memang ini sangat signifikan ya untuk kita wujudkan ya begitu. Nah, untuk Permenas Mandenas mengungkapkan, selama ini Bakamla telah menangani berbagai kasus ilegal di wilayah teritorial laut Indonesia. Menurutnya, tindakan ilegal di laut terjadi karena pelaku menyadari lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. Mendesak kepada pemerintah untuk mungkin pada saat revisi Prolegnas sudah harus masuk Undang-Undang Bakamla. Kekuatan yang ideal. Tentunya kekuatan yang ideal ini kalau hanya sebatas Kepres mungkin tidak bisa cukup, tapi kalau dengan adanya terbentuknya sebuah regulasi dalam bentuk undang-undang, mungkin ini akan memberikan kewenangan yang luas bagi Bakamla untuk melakukan tindakan-tindakan terhadap kegiatan-kegiatan ilegal di laut. Itu terutama melakukan tindakan awal itu dalam proses penyidikan untuk menangani pelanggaran-pelanggaran ilegal di wilayah teritorial kita di laut. Alfat dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Setahun dilanda pandemi COVID-19, sektor ekonomi kreatif masih belum bangkit dari keterpurukan. Untuk itu, Komisi 10 meminta pemerintah lebih serius memulihkan ekonomi di sektor ekonomi kreatif dan juga UMKM. Ditemui di Gedung Nusantara 2 DPR RI, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti mengaku prihatin atas dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM. Anjuran pemerintah untuk di rumah saja dinilai turut mematikan perekonomian masyarakat. Menjadi terdampak pertama yang paling besar dalam pandemi COVID-19 ini. Yang bilang di rumah aja kasih makan apa? Kalau mereka itu mendapatkan pendapatan harian, di rumah aja tuh nabung dari mana yang untuk besok pagi? Kan nggak bisa. Terkait dukungan terhadap industri kreatif, Agustina memberikan apresiasi terhadap kompetisi dan festival yang diadakan Ditjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi pekerja seni terdampak dengan memberikan insentif sebagai bentuk perlindungan pekerja seni. Maka bagus itu inisiasinya Dirjen Kebudayaan. Ya, kemudian membuat kayak semacam kompetisi, festival, bagi setiap seniman dan budayawan punya karya, diminta untuk mengirimkan. Selama karya itu diklaim sebagai karya pribadi, entah sebelum COVID atau pada saat mereka COVID, itu mereka akan mendapatkan insentif. Nah, ini kreativitas tetap, duit juga dapat. Nah, saya kira kementerian yang lain juga perlu seperti itu. Sinergi antar kementerian diharapkan turut serta dalam upaya pemulihan ekonomi di sektor ekonomi kreatif, khususnya usaha mikro kecil menengah. Hendra dan Syamsul, TVR Parlemen, melaporkan. Informasi berikutnya datang dari Komisi 2 DPR RI. Anggota Komisi 2 DPR RI menilai keterlibatan perempuan dalam pemerintahan Indonesia terus mengalami peningkatan. Dalam talkshow memperingati Hari Perempuan Internasional di Gedung Nusantara 5 DPR RI Jakarta, Reska Oktoberia mengatakan, keterwakilan perempuan dalam pemerintahan mengalami kemajuan dalam beberapa tahun terakhir. Harapannya, keterwakilan tersebut terus meningkat pada Pilkada 2024 mendatang. Menurutnya, proses penjaringan sudah bisa dimulai untuk mempersiapkan cakada perempuan yang berkualitas. Di saat sudah injury time, baru kita kucuk-kucuk mencari satu sosok untuk dimajukan. Nah, itu tentu juga kualitasnya harus kita pertanyakan kalau dipersiapkan mendadak seperti itu. Dengan cara mencari bibit yang akan menjadi calon kepala daerah.
Anggota Komisi 2 DPR RI Nur Hayati menyampaikan, saat ini jumlah ASN didominasi oleh perempuan. Namun, untuk mencapai golongan dan jabatan tinggi, angka keterlibatan perempuan masih sangat kecil. Nur Hayati menilai hal ini dapat dibenahi dengan perubahan cara kerja dan menghilangkan diskriminasi gender dalam sistem rekrutmen. Jadi itulah yang kita inginkan, bahwa terjadi perubahan terhadap rekrutmen atau cara kerja terhadap wanita, bahwa tidak ada diskriminasi terhadap wanita. Jadi kuota wanita untuk jabatan-jabatan penting, jabatan-jabatan tinggi, jabatan-jabatan utama, baik itu di pemerintahan pusat maupun daerah, itu bisa lebih banyak lagi daripada sekarang. Pemerintah diharapkan memberikan dukungan melalui regulasi dan undang-undang yang menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan. Elisa dan Kiki, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementariah. Di antaranya datang dari Komisi 11 terkait dengan penerimaan pajak yang diharapkan dorong pemulihan ekonomi. Pastinya setelah jeda berikut ini. Pemirsa, meski penerimaan pajak di tahun 2020 baru tercapai 89,25% dari target, pemerintah mematok target penerimaan lebih tinggi sekitar 2,5% atau sekitar 159,6 triliun rupiah di tahun 2021. Harapannya penerimaan pajak dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional. Anggota Komisi 11 DPR RI Putri Aneta Komarudin menyebut target penerimaan pajak mestinya diartikan sebagai pesan bagi seluruh pihak terkait agar mengejar target dengan lebih optimal dari tahun lalu. Karena kan kita tahu kita harus bijak ya menyikapi hal seperti ini, karena usaha-usaha sedang terpuruk, pemulihan ekonomi juga masih berjalan, masyarakat juga masih berusaha untuk mendapatkan lagi pekerjaannya, usahanya dan sebagainya gitu. Jadi ini sebuah tantangan untuk pemerintah supaya bisa menyeimbangkan target pajak ini dengan program pemulihan ekonomi sendiri. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun optimis target penerimaan pajak dapat digenjot di tahun ini seiring dengan berjalannya vaksinasi. Ia berharap vaksinasi mendorong produktivitas masyarakat yang akan berdampak pada ekonomi nasional hingga menurunkan defisit dan rasio utang negara. Tentunya dengan adanya vaksinasi ini tentu diharapkan masyarakat kembali beraktivitas, terjadi herd immunity, dan aktivitas masyarakat itu tentunya memberikan dampak secara ekonomi. Tentunya dengan harapan itu maka menurut saya 2,5% itu adalah angka yang masih sangat masuk akal, karena tinggi sekali tidak, tapi diharapkan dari perbaikan ekonomi itu memberikan dampak terhadap penerimaan. Teresia dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Komisi 11 mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati terhadap utang luar negeri yang sudah mencapai angka 6.058 triliun rupiah. Ditemui di Gedung Nusantara 1, anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Najib mengatakan, pemerintah perlu memperhatikan beberapa indikator dalam melakukan pengelolaan utang untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi. Penggunaan hutang harus sesuai kebutuhan, namun kenyataannya pemerintah justru gagal dalam pengelolaannya. Saya memberikan warning agar tidak terus terjadi pembengkakan utang. Yang kedua yang harus diwaspadai, selain utang-utang yang muncul dari pemerintah dan BUMN, juga perlu kita waspadai utang-utang yang bermunculan dari swasta. Kebijakan hedgingnya harus betul dilakukan secara ketat agar kemudian dampaknya tidak lagi memberatkan posisi pemerintah ke depan. Ahmad Najib menjelaskan, di masa pandemi sekarang ini dengan beban hutang yang cukup besar, pemerintah harus bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Jangan sampai pemerintah justru kesulitan mengendalikan laju utang di masa yang akan datang. Hanya barangkali karena di aturan MD3 kita tidak masuk secara spesifik, karena memang aturan, kita perlu laporan dan evaluasi di setiap realisasi anggaran. Nah, kita harapkan transparansi menjadi kunci utama
sehingga anggaran-anggaran tersebut mampu dipertanggungjawabkan oleh para pemegang kuasa anggaran nanti. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Informasi berikut datang dari Komisi 3 DPR RI yang mendukung gagasan baru kepolisian terkait dengan implementasi Undang-Undang ITE berupa pelaksanaan polisi virtual sebagai early warning system. Ditemui di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta, anggota Komisi 3 Ahmad Dimyati Natakusuma mendukung pelaksanaan polisi virtual sebagai early warning system. Menurut Dimyati, polisi virtual bertujuan melakukan pencegahan atas simpang siur berita di media sosial. Jadi ini adalah tujuannya untuk restoratif justice tujuannya. Jadi sangat bagus sekali dan saya mendukung untuk itu. Tapi tadi betul-betul tujuannya adalah untuk preventif, untuk pencegahan supaya tidak ada yang dirugikan, tidak ada korban, tidak ada lapor-melapor, maka dari awal sudah diawasi. Jadi ini yang benar, bukan artinya polisi itu mengumpat, begitu melanggar langsung di-free-kick gitu ya. Dimyati berharap keberadaan polisi virtual mampu mengatasi masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan hoaks atau ujaran kebencian di berbagai media sosial. Pelaksanaan polisi virtual diharapkan bisa memberikan pengawasan dan pencegahan atas implementasi Undang-Undang ITE. Ini yang mengakibatkan sekarang ini banyak masalah hukum. Banyak masalah di pengadilan, banyak masalah orang di penjara gara-gara hal sepele. Hal-hal yang tidak harus dilakukan persidangan ataupun penahanan. Maka oleh sebab itu ini harus dilakukan oleh polisi sebagai APH, aparat penegak hukum yang melakukan delik pidana. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Informasi berikut datang dari anggota Komisi 8 DPR RI Lisda Hendra Joni yang meminta pemerintah memperketat dispensasi pernikahan anak di masa pandemi COVID-19. Karena hal tersebut akan berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan juga psikologis anak, khususnya wanita yang melakukan pernikahan di bawah usia 19 tahun. Lisda menuturkan, masalah ekonomi, budaya, maupun pendidikan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan anak. Menurutnya, peningkatan pernikahan anak di saat pandemi COVID-19 merupakan fenomena yang harus menjadi perhatian bersama. 19 tahun, namun demikian tentu kita berharap bahwa majelis hakim ini tidak terlalu longgar gitu ya, tetap harus ketat sehingga kita berharap bahwa tidak terlalu banyak yang memohon untuk adanya dispensasi nikah. Sebenarnya yang menjadi faktor. Lisda menambahkan, permasalahan nikah dini di masa pandemi sampai saat ini belum masuk pembahasan di Komisi 8 karena masih sekedar isu-isu. Lisda menegaskan, Komisi 8 akan mendalami kasus-kasus tersebut dan menjadi pembahasan di Komisi 8. Bahkan isu-isu yang sedang kita teliti, kemudian kita ambil dari contoh-contoh dari beberapa kasus dari daerah ya, misalnya di Bojonegoro, Jawa Timur, yaitu yang banyak sekali pengajuan daripada dispensasi nikah, dan ini tentu kita pelajari, insya Allah untuk masa sidang berikutnya ini pembahasan yang memang krusial yang harus kita segera tindak lanjuti. Fitian dan Domi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Pastikan Anda tetap bersama kami. Pemirsa, Badan Legislasi DPR RI mendorong realisasi pembentukan Badan Pangan Nasional guna mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan juga swasembada pangan. Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Bulog dan BPS di Gedung DPR RI Jakarta, anggota Balik DPR RI Khalid mengatakan, permasalahan ketahanan pangan yang terjadi di Indonesia disebabkan masih minimnya pemanfaatan lahan, pengembangan teknologi, serta faktor iklim dan cuaca yang ekstrim. Untuk itu, Balik DPR RI meminta pemerintah segera mendirikan lembaga pangan sebagai pengendali pasokan, distribusi, dan kestabilan harga sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012.
Bagaimana realisasi terhadap amanah Undang-Undang 18 tahun 2012 yang sudah sekian lama tidak dilaksanakan. Di satu sisi BPS mengatakan bahwa kita aman tentang beras, tetapi Perindak juga mengeluarkan rencana mau import beras 1 juta ton. Ini kan sangat paradok dengan situasi yang ada. Khalid menegaskan, kondisi pertanian, peternakan, dan perikanan di tengah pandemi COVID-19 juga harus dimaksimalkan melalui program bantuan tunai secara berkala sehingga mampu membangkitkan perekonomian dan meningkatkan daya beli masyarakat. Maka ini kesempatan negeri kita bagaimana membenah diri agar kita menjadi negeri yang swasembada di tengah pandemi. COVID di laut itu, tidak ada COVID di sawah itu, tidak ada. Ini kesempatan kita, karena kita punya SDA yang luar biasa, cuma bagaimana kita bisa mengoptimalkan semaksimal mungkin di tengah kondisi gini. Badan Legislasi DPR RI mendukung Bulog dijadikan sebagai regulator dan operator dalam manajemen pengelolaan Badan Pangan Nasional yang terintegrasi dan akuntabel. Ajib dan Aang, TVR Parlemen, melaporkan. Warta Parlamentaria kita tutup dengan informasi dari Komisi 7 DPR RI yang berharap alih kelola blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia kepada PT Pertamina Hulu Rokan mampu meningkatkan devisa negara serta pendapatan asli daerah Provinsi Riau. Oleh karena itu, Komisi 7 DPR RI mendorong pemerintah dapat memenuhi target lifting minyak sebesar 734.000 barel per hari. Ditemui saat mengunjungi lapangan minyak di Dumai, Provinsi Riau baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Edi Suparno mengatakan, alih kelola blok Rokan akan meningkatkan pendapatan asli daerah dan negara. Pajak dan penerima penjualan minyak akan masuk ke kas negara. Edi berpendapat penyerapan tenaga kerja juga akan bertambah. Menurutnya, proses pengalihan blok Rokan harus dibarengi dengan target produksi minyak oleh pemerintah. Seluruh pendapatannya, pajaknya, dividen dan sebagainya itu masuk ke kantong negara, tidak perlu dibagi dengan pihak pengelola lainnya. Nah, bagi daerah tentu akan menambah juga pendapatan asli daerahnya, meningkatkan penggunaan tenaga kerja dari warga dan masyarakat Riau. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Alex Nurdin mendorong agar target lifting minyak sebesar 734.000 di tahun 2021 bisa tercapai. Seluruh aset terkait penambangan juga harus diselesaikan. Oleh karena itu, Alex berharap Pertamina mampu mengelola sisa minyak sebesar 375 juta barel untuk kepentingan daerah dan nasional. Pernah di masa puncaknya ada 1,2 juta barel per hari, sehingga dibikin prasasti itu. Sekarang minyak masih ada sekitar 375 juta. Chevron sudah mengeksploitir sampai 18,1 miliar barel. Nah, sisanya ini dikelola oleh Pertamina. 375 juta barel itu kan banyak. Dari Provinsi Riau, Hilman Hidayat, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, demikianlah beragam informasi seputar aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Subki Abdul, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.